Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kita ketemu lagi di Bonsai Podcast, obrolan santai atau ngopi, ngobrol perkara ide di episode ke-5. Kebetulan di episode ke-5 ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yang terhormat Bapak Tri Pamuji Rudianto SIP. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Banjar. Oke, kita langsung saja sambut untuk Bapak Tri Pamuji Rudianto SIP. Wilujeng Speaking, Pak. Ya. Terima kasih, sami-sami. Terima kasih waktunya sudah berkenan menghadiri, kalaupun beliau ini sangat luar biasa di tengah waktu yang sangat sibuk sekali, tapi alhamdulillah sudah menyempatkan waktu. Boleh Pak perkenalkan langsung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Tri Pamuji Rudianto yang pada hari ini alhamdulillah bisa diundang di podcast bonsainya Kang Ferry, alhamdulillah. Dan saya ditugaskan oleh partai itu di DPRD menjadi wakil ketua DPRD dari periode 2019 sampai 2024 dan menjadi sekretaris DPC PDI Perjuangan dari 2015 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah 2 periode nih kan. Dan sebelumnya saya ini pernah juga mengenyam eksekutifnya di desa. Jadi saya selaku ketua ranting PDI Perjuangan di Desa Kujangsari, alhamdulillah setelah 3 tahun kemudian ada pencalonan kepala desa, saya didorong dan terpilih menjadi kepala desa. Itu tahun 2006 sampai 2012. Sehingga bahasa keseharian itu ya cenderung seperti kebanyakan orang Langensari. Jadi wong Jawa wong Jawa. Iya gitu. Karena 65% itu keturunan Jawa di sana. Jadi sekitar 65%, baru sisanya ya sekitar 30%-nya itu dari Sunda. Ya, orang Banjar yang ahli bahasa Jawa dan Sunda itu ya orang Langensari. Gitu. Ada pertengahan. Iya, jadi orang Sundanya bisa Jawa, dan orang Jawanya udah pasti bisa Sunda karena di Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa secara langsung, bersilaturahmi, dan tentu sebuah kebahagiaan yang luar biasa lah bisa silaturahmi langsung dengan Akang gitu. Terima kasih atas undangannya. Kebetulan kita dari tim asosiasi Sagu Sunda. Mohon. Artinya kita kan panjangan dari kaum generasi orang Sunda. Namun kita berbasis digital. Oh iya. Semuanya. Jadi kalaupun kita orang Sunda yang berkreativitas, inovasi, kreatif, dengan tentunya kita berbasis digital. Mohon. Nah, pandangan kanggo Bapak perkawis dina era digitalisasi, khususnya kanggo milenial Gen Z seperti apa? Jadi memang hal yang luar biasa gitu, karena kita dewasa ini secara global ya, khususnya di Indonesia ini, bahwa kaum muda kita, milenial dan masyarakat secara umum sebetulnya sudah menggandrungi tentang digitalisasi komunikasi, dan ini merupakan sebuah pintu masuk sebetulnya di dalam tatanan kita bermasyarakat dan tatanan bernegara, termasuk di dalam pemerintahan daerah. Kalau kita mau fokus juga bahwa ini hal yang sangat penting loh. Karena pada waktu kita tidak mengikuti itu dan kita tidak bisa ya, menyesuaikan dengan tuntutan tentang tatanan masyarakat yang sudah serba digital gitu. Nah, tentu
ini yang memang justru akan berdampak negatif. Tetapi pada waktu kita serius bahwa ini merupakan sebuah tuntutan yang memang kita harus sesuaikan dengan tatanan sosial kita, tatanan berpemerintahan kita, ya insya Allah dampaknya itu akan lebih positif kepada masyarakat secara umum, juga kepada pemerintah. Nah ini yang memang harus dikolaborasikan. Dan sebetulnya di sekitar kita ini banyak sekali potensi-potensi dari lapisan masyarakat yang sudah menguasai. Tinggal kita bagaimana bisa mendeteksi itu dan memperdayakan. Jadi ada sebuah pemberdayaan yang serius gitu, supaya ada sebuah nilai-nilai positif yang memang bisa diambil oleh komunitas dan juga yang bisa diambil oleh masyarakat secara umum. Secara peningkatan SDM mungkin Pak ya. Nah, peningkatan SDM ataupun bentuk fasilitasinya gitu. Kalau SDM saya rasa justru Potensi banyak ya. potensinya sudah lebih dari kita gitu, dari pemerintah lebih dari pemerintah. Nah, ini yang tinggal bagaimana pemerintah ini memfasilitasi itu. Nah, bentuk fasilitasi pemerintah kan ada beberapa hal. Fasilitasi untuk bagaimana mengkomunikasikan itu dengan baik, memfasilitasi, menyambungkan, mengkomunikasikan antara komunitas ini dengan halayak ramai atau masyarakat atau publik secara umum, bahwa di tengah-tengah kita ini ada loh. Nah, masyarakat kan belum tahu kalau kita kenalkan, kan seperti itu. Dengan budaya. Ya, budaya kita ya cenderung anak muda ini tidak ada ketertarikan kepada budaya yang memang dikelola secara konvensional. Nah, kita sebetulnya ada keuntungan dengan adanya sebuah perkembangan teknologi digital gitu ya. Tinggal bagaimana pemerintah ini bisa memfasilitasi itu. Nah, sehingga antara komunitas digital ini ada kolaborasi dengan komunitas seni budaya. Sehingga saling mendukung. Untuk Kota Banjar ini kira-kira di bidang seni budaya seperti apa? Jadi kalau kita bicara seni budaya lokal Banjar, seni budaya secara umum Pasundan ya, dan terkait dengan bagaimana peran perkembangan digitalisasi teknologi ya, sebetulnya ada beberapa peran. Kalau saya boleh segmentasikan atau pilah itu ada dua kelompok besar. Bahwa teknologi digital sebagai bagian dari seni budaya itu sendiri. Karena punten dengan digitalisasi atau dengan teknologi digital ini kita bisa membuat tarian berupa kartun gitu kan, animasi kan gitu. Jadi mungkin ke depan ada anak muda kita itu bisa mengkreasikan seni jaipongnya Jawa Barat gitu dengan tarian animasi kan seperti itu. Kalau sekarang kita bisa lihat di YouTube itu sudah ada animasi wayang kulit gitu. Ini kan luar biasa. Jadi hal yang memang bisa dilakukan gitu. Misalnya seni lukis dengan digital gitu. Nah, ini bagian dari peran teknologi digital di dalam seni budaya. Nah, kelompok lain bahwa teknologi digital ini bisa juga menjadi sebuah alat ataupun sebuah cara untuk bagaimana mengenalkan, mempromosikan gitu. Karena kalau kita bicara digitalisasi ini kan bukan lagi nanti orang Banjar saja yang melihat dan yang kan gitu kan. Dunia. Jadi mendunia kan itu. Oh ternyata di Indonesia di Kota Banjar ada seni budaya yang kaitannya dengan yang kemarin terkait dengan perhelatan ataupun peringatan Muharraman itu di Raharja ini gitu. Di situs yang memang ada di Banjar kan gitu. Nah begitu juga nanti ada kreasi-kreasi seni yang
lain seperti Eblek di Langensari, Iya, di Purwaharja juga ada, di Reog, Pataruman Calung. juga ada, Calung gitu kan. Terus Reog dan sebagainya. Nah, ini bagaimana bisa menjadi sebuah pengemasan nanti dari sisi pihak kreator-kreator seni kan gitu. Nah, tentu kerjasama dengan komunitas seni yang ada. Nah, nanti bisa diarsipkan menggunakan sebuah teknologi digital kan itu, dan bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, ini hal-hal yang memang ke depan harapannya itu pemerintah itu bisa hadir di sana, bisa hadir, bisa memfasilitasi itu, menyambungkan. Karena walaupun sekarang secara individu terkait dengan komunikasi silaturahmi si kreator dari digital ini dengan pelaku seni budaya itu sudah terjalin, tetapi kan belum terjalin sebuah kerjasama saling support yang maksimal. Nah, itu bisa terjadi pada waktu ada hadirnya pemerintah. Iya, di tengah-tengah ya. Nah, itu. Menyangkut daripada kehadiran Gitu. pemerintah untuk mensupport atau mendukung daripada kegiatan seni budaya berbasis digital. Nah, kemarin saya mendengar Pak Ya, sedikit, mendengar sedikit bahwa ada salah satu perda untuk kebudayaan. ya, Nah, betul, itu betul. bisa dipaparkan sedikit Ya, Pak. jadi perda ini memberikan sebuah amanat gitu, bahwa pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban itu salah satunya tadi yang saya sebutkan untuk bisa memfasilitasi. Karena bentuk fasilitasi pemerintah ini adalah sebuah langkah di dalam bagaimana melestarikan budaya itu sendiri. Karena tanpa adanya fasilitasi dari pemerintah berupa tadi, bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak lain dan sebagainya dari antar pihak yang memang bisa komunikasikan, memfasilitasi dari sisi alokasi waktu dan tempat yang memang representasi kan itu. Kita kan seringkali di dalam pembangunan ini kurang memperhatikan itu. Jadi pembangunan infrastruktur itu cuma melulu Itu infrastruktur, dia. infrastruktur yang berupa jalan raya, bangunan gedung kan itu. Tetapi di sana tidak ada sebuah kebijakan terkait dari sekian persen, 100% infrastruktur itu minimal 10% nih untuk fasilitas infrastruktur seni budaya misalnya. Nah, sehingga ke depan dari setiap tahun kebijakan itu akan dilakukan, maka ada sebuah terwujud sebuah komunitas, fasilitas seni budaya bahkan sampai ke teknologi digitalnya itu untuk bisa menjadikan sebuah nilai manfaat yang maksimal. Penunjang lah ya, Pak. Penunjang. Iya. Karena tanpa penunjang yang maksimal fasilitasi dari pemerintah, ya bagaimana masyarakat itu mempunyai sebuah eh, berdaya secara maksimal. Nah, ini. Terkait daripada itu kemarin kita udah ada perwakilan beberapa, nggak semua sekolah Kota Banjar. Ya, Kita ya. ngambil beberapa saja dari SMA SMK. Dan ketika saya ada diskusi dengan anak sekolahan ini, kebetulan potensi banyak, Pak. Terutama mereka udah ada yang bisa editing, termasuk kita hampir menyentuh soal digitalisasi berbasis Android. Iya, iya. Bagaimana kita mengoptimalkan di HP kita aja dulu. Yang memang sudah kita punya. Iya, gitu. Jadi kita nggak keluar daripada arena yang harus kita budgeting yang wah nggak. Nah, kita belajar untuk memaksimalkan yang ada di tangan kita. Iya, iya. Dan itu ternyata para siswa antusias. Termasuk kita kemarin membahas soal sound engineering, membuat lagu, AI itu harus kita kejar. Bagaimana kita perkembangan zaman ini harus gerak cepat karena bagaimanapun SDM harus ditingkatkan. Nah, kebetulan siswa kemarin menyambut dengan luar biasa. Nah, kira-kira kalau sektor ini masuk ke dunia pendidikan, menurut pandangan Bapak seperti apa? Jadi memang gini, kita juga harus bisa membaca secara psikologi ya, bahwa kaum milenial dengan umur sekolah SMP, SMA sederajat itu pola pikirnya secara umum seperti apa? Dia keinginannya seperti apa sih? Dan masyarakat nanti
selua di apa, setelah dia lulus SMA, dia ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah, ada yang bekerja. Nah, ini harapannya seperti apa juga. Nah, di situ sebetulnya nyambung kalau menurut saya ya, bahwa sebetulnya yang ada di benak pikiran kaum muda kita itu terkait dengan hobi, keinginan, kesukaan mereka itu terhadap perkembangan dunia digital ini. Sehingga sangat nyambung menurut saya. Dan tinggal bagaimana pemerintah daerah nanti membaca itu. Kembali lagi Nah, peluangnya kan gitu. Iya, iya. Karena dengan penguasaan dunia digital ya, punten, misalnya di sana ada skill terkait dengan membuat sebuah desain. Tadi secara seni budayanya ada desain terkait animasi tadi. Nah, ini yang memang dipikirkan oleh kaum muda kita kebanyakan. Jadi dia bekerja santai, dia mempunyai sebuah keahlian. Nah, keahlian itu membuahkan sebuah hasil gitu, secara finansial. Nah, sehingga lapangan kerja ke depan. Nah, ini kaitannya nanti dengan lapangan kerja sebetulnya. Dengan teknologi digital ini sebetulnya yang dipikirkan oleh pemerintah daerah itu bukan cuma membangun pabrik gitu kan. Tapi sebetulnya sangat luas juga nih lapangan kerja yang kaitannya dengan digitalisasi. Bisa ke freelance apa ya? Nah, freelance. Nah, ini kebanyakan mayoritas kaum muda kita itu kan berpikirannya seperti itu. Dia bekerja secara freelance, tetapi menghasilkan yang cukup tinggi kan itu. Dan itu jawabannya ada di penguasaan digitalisasi itu kan itu gitu. Nah, ini menarik ya karena memang kita juga kemarin sudah membahas persoalan dengan kaitannya segala sektor berbasis digital ini menyentuh UMKM. Ya. Artinya menyentuh UMKM di sini kita bisa menciptakan seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa menciptakan freelance. Yang mana dari hobi digital ini kita bisa berkarir. Betul. Dan menghasilkan income. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, sasaran utama untuk UMKM seperti apa nih di basis digital? Jadi kalau di UMKM ini kan banyak pelaku UMKM kita yang memang sudah mempunyai daya saing yang cukup tinggi sebetulnya. Tinggal bagaimana kesempatan dan kemampuan di dalam marketingnya saja. Nah, ini bisa dikolaborasikan sebetulnya dengan komunitas-komunitas pecinta teknologi digital kan itu. Jadi dari sisi marketingnya bisa seperti itu. Juga bisa dari sisi yang lain gitu terkait dengan bagaimana mempromosikan UMKM Banjar yang sudah mempunyai standarisasi cukup kompetitif gitu. Itu dengan apa digital ini bisa dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas, bukan cuma ya publik ya, di se-Indonesia bahkan dunia kan seperti itu. Nah, ini yang memang kolaborasi itu yang memang kami mempunyai pandangan. Ini justru peluang juga. Sangat menjadi peluang. Jadi pemuda ini pada waktu dia menguasai marketing digital di dunia maya ini, dia tidak mempunyai produk, tidak menghasilkan produk, tetapi tetangganya mempunyai produk yang bagus. Nah, dia mempunyai keuntungan juga di sana. Dia bisa memasarkan, kan seperti itu. Bisa memasarkan dengan cukup duduk-duduk di rumah sambil ngopi kan, kan gitu. Duduk-duduk di rumah sambil ngopi kan itu. Nah, itu salah satu program juga kemarin kita udah dengan beberapa siswa ada kesepakatan walaupun belum banyak Pak. Karena masih perwakilan. Nah, kita mencoba untuk mendorong juga dari UMKM lokal. Kita kasih nama itu program podcast bonsai on spot. Kita mengejar sektor masyarakat mana, misalkan ada pengusaha yang membuat kerupuk misalkan, kita akan mencoba masuk ke arah-arah itu. Nah, itu kan terlepas daripada itu tetap kita harus kembali dengan adanya penunjang daripada pemerintah. Nah, dengan seperti itu kita tetap makanya kami berfokus membuat salah satu podcast ini adalah untuk bersama-sama, Pak. Antara dari masyarakat yang memiliki potensi dengan penunjang dari pemerintah. Terkait dengan bagaimana kita
mengkolaborasikan dan memberdayakan elemen-elemen yang ada di masyarakat di Kota Banjar, khususnya antara pemerintah nyambung dengan masyarakat secara umum. Nah, di sini kan ada Dewan Kesenian Daerah. Nah, Dewan Kesenian Daerah ini merupakan sebuah lembaga, sebuah wadah yang memang sangat strategis, yang tentu harapan saya itu fungsinya juga harus lebih besar daripada yang memang sudah terjadi. Nah, ini ke depan terkait dengan Dewan Kesenian tentu harapan besar itu bisa menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, terutama kaum pelaku seni budaya, dan bagaimana pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu secara lebih maksimal. Jadi harapan itu tentu ada sebuah lebih konsentrasi juga, ada sebuah prioritas fasilitas infrastruktur di dalam bagaimana memfasilitasi penampilan-penampilan dari kreator ataupun dari pelaku-pelaku seni budaya di Kota Banjar, sehingga menjadi sebuah potensi yang kedepannya bermanfaat untuk bagaimana pengembangan PAD di Banjar, pengembangan ekonomi secara makro di Banjar ya, secara lebih umum, sehingga di sana pelaku seni budaya juga akan mendapatkan sebuah dampak positifnya. Ya karena mereka ada sebuah kepastian pada waktu mempunyai sebuah skill, kemampuan menari itu ada sebuah penghargaan yang cukup layak gitu. Nah, berbeda dengan pada waktu kita tidak bisa memfasilitasi itu. Tentu ketertarikan untuk belajar seni budaya kita juga akan lebih rendah. Tapi pada waktu kita bisa memfasilitasi itu, maka harapan besar ke depan itu PR-nya itu bukan lagi kita berpikiran bagaimana seni budaya kita itu akan hilang. Dengan sendirinya itu akan terawat dan penghargaan kepada pelaku-pelaku seni budaya juga akan lebih tinggi.